Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan untuk kisah malam ini karena banyak ya yang kemarin tanya Kang Surya, ada nggak sih kisah-kisah yang kita alami sendiri? Dan di kesempatan kali ini ada salah satu kisah ya dari banyak kisah ya yang pernah dialami oleh Kang Surya. Dan ini tahun berapa Kang Surya kalau boleh tahu? Sekitar tahun 97-98 Pak Cek. Ya. Oke, bagaimana kisah dari Kang Surya sendiri ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Cek, terima kasih. Jadi mungkin dari beberapa pertanyaan kemarin ya mungkin barangkali kita punya kisah pengalaman pribadi. Memang dulu mungkin awal-awal kita berbagi kisah kita ya. Iya. Dan memang ada satu dua cerita atau pengalaman yang memang waktu itu tidak kita munculkan. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kisah saya berbagi apa yang saya alami beberapa waktu yang lampau Pak Cek ya, saat masih sekolah ini tepatnya. Ini kebetulan saya itu punya teman, jadi bukan teman sekolah, tapi saudara saya yang ada di kota sebelah itu, dia punya teman sekolahnya dia yang kebetulan seumuran. Jadi karena sepupu saya dan saya ini juga usianya hanya berbeda selisih 1-2 tahun, otomatis kadang-kadang kalau tiap bulan gitu, kalau nggak dia main ke rumah saya juga main ke rumah dia. Jadi ya akhirnya saya berkenalan lah dengan salah satu teman baiknya dia, namanya Ardi. Ya dia ini orangnya asik sih. Yang saya suka dari dia itu selain baru kenal, dia itu orangnya mudah akrab. Tapi ada satu hal lagi yang saya suka dari dia, karena Ardi ini orang tuanya ini kerap kali ada tugas atau dinas keluar kota. Jadi Ardi ini sering tinggal sendirian di rumahnya. Sementara kakaknya yang pertama usianya itu selisihnya agak jauh, jadi harus kuliah ke Malang, sehingga Ardi ini kerap kali kalau kedua orang tuanya ada dinas gitu, jadi ya dia sendirian di rumah. Tapi memang ada kayak asisten rumah tangga yang hanya pagi dan sore datang ke sana. Karena memang sering sendiri di rumah, otomatis dia sering ngajak teman-temannya. Tapi kayaknya mungkin cocoknya dia itu sama sepupu saya dan saya. Akhirnya seringlah saya ke sana untuk sekedar ya nonton film di hari Minggu, nonton acara televisi di hari Minggu. Termasuk dia juga punya koleksi waktu itu kayak film-film yang biasanya kita harus mendapatkan film itu lewat persewaan video atau tape atau VCD gitu ya. Sementara dia itu tidak perlu sewa karena memang mengkoleksi. Ya karena Ardi ini memang secara, kalau zaman sekarang mungkin anak ngehits gitu ya, jadi pingin apa gitu orang tuanya itu mudah sekali walaupun gampang memfasilitasi. Tapi syukurnya anaknya juga enjoy, asik, dan tidak pandang bulu lah siapapun yang asik dengan dia, mau jadi temannya ya oke-oke saja. Termasuk saya yang merasa beruntung bisa berkenalan dengan dia. Karena keseringan main ke rumahnya dia, jadi ya kadang-kadang saya sedikit hafal. Beberapa waktu saya main ke sana itu memang Ardi itu tinggal sendiri, dan kerap kali dia kalau orang tuanya sampai harus menginap, dia itu mesti mengajak teman-teman lainnya untuk menemani dia di rumah. Karena memang rumahnya itu ya untuk ukuran zaman segitu Pak Cek ya, rumahnya itu lumayan luas dengan bangunan bentuk seperti tahun 80-an gitu. Khas banget ya dengan masa-masa itu. Di depannya itu banyak bunga bougainville, terus ada juga kolam ikan yang penuh dengan lumut. Halaman depannya lebar, ruang tengah dan ruang tamunya juga sangat besar. Jendela-jendela juga cukup nyaman. Nah, dengan kondisi rumah yang cukup luas, halaman yang cukup luas, bahkan kamarnya juga besar-besar. Saya pikir anak seusia saya sama Ardi itu ya kalau tinggal sendiri malam hari orang tua belum pulang ya jelas akan
merasa ya gimana ya di rumah sebesar itu gitu. Oleh karenanya biasanya kalau orang tuanya kebetulan menginap dan baru hari Minggunya pulang, Ardi ini mengajak teman-temannya. Pada saat itu kebetulan beberapa teman Ardi ini tidak bisa untuk main ke sana. Akhirnya melalui saudara sepupu saya, dia itu menawarkan kalau misalkan saya mau nemenin dia nginep di sana untuk malam ini aja, enggak apa-apa. Karena bahkan dia itu sempat iming-iming, ini loh aku punya film-film baru, aku baru dapat beli banyak film ini, kayaknya menarik lah buat malam mingguan nonton film action berantem zaman gitu kan lagi musim Pak Jack. Ya sudah, akhirnya dengan pemikiran mungkin ya meluangkan waktu malam minggu saya, mungkin kesempatan kali ini saya akan menemani Ardi di sana karena kebetulan sepupu saya juga tidak bisa waktu itu. Akhirnya saya pun berangkat ke kota sebelah dan di sana Ardi sudah menunggu di rumahnya. Setelah menjelang malam barulah saya dan Ardi mulai asik memilah satu demi satu film yang dia tayangkan, termasuk waktu itu ada ya film action lah kayak mungkin Van Damme atau apa. Pokoknya waktu itu anak-anak seusia kita paling seneng itu film-film berantem. Ketika menjelang malam, saya ini memang merasa di rumah ini kalau siang hari ya mungkin hawanya sih masih cukup nyaman, sejuk. Tapi ketika malam itu memang ada nuansa berbeda Pak Jack. Saya sering ke sana tapi ya hanya siang hari, nggak sampai menginap lah. Biasanya habis maghrib gitu pulang. Lah ini saya baru datang itu setelah asar ya, dan akan menikmatinya sampai malam hari dan sampai esok paginya. Ya rumahnya Ardi memang ya seperti yang saya ceritakan tadi, cukup besar, cukup lebar, bahkan ada kamar mandi itu yang ukurannya mungkin kalau zaman sekarang ya termasuk super Pak Jack, mungkin sekitar 2,5 meter kali 3 meter lah waktu itu. Padahal bak mandinya hanya kecil di pojok dengan kloset yang juga kecil gitu. Jadi masuk ke dalam kamar mandi sebesar itu memang seolah-olah terintimidasi sih. Apalagi hanya diterangi lampu 5 watt, lampu pijar gitu. Dan kamar mandi itu pintunya ada 2, bisa diakses untuk 2 kamar. Jadi ya cukup unik juga ya. Ada kamar mandi besar di antara 2 kamar, yang mana pintunya juga 2, diakses oleh 2 kamar gitu. Nah, ketika menjelang malam kami asik terus menonton film hingga akhirnya ya waktu itu Ardi kayaknya sudah sangat mengantuk sih. Sekitar pukul 9 kalau tidak salah. Ketika saya masih melanjutkan menonton film, saya itu mendengar di salah satu kamar mandi ya yang saya ceritakan tadi, yang terjepit di antara 2 kamar itu kalau tidak salah kamarnya orang tuanya Ardi sama satu lagi ini kamar yang tidak difungsikan. Jadi kamar mandi itu dihimpit oleh 2 kamar besar yang mana satu kamarnya itu tidak difungsikan, dan menurut Ardi itu kamar itu ya masih bisa sih dipakai tapi lebih banyak dibuat untuk naruh barang sama naruh pakaian gitu. Saya pun merasa ada sesuatu yang aneh di kamar mandi ini. Tadi menjelang mulai sore sampai malam, di kamar mandi itu saya hanya mendengar suara gemericik air yang menetes. Ya saya pikir hanya sekedar keran bocor ya, karena mungkin wajar lah kalau keran bocor di rumah-rumah yang sudah berusia cukup lama gitu ya, apalagi rumahnya besar. Karena selama ada di sana saya sama Ardi lebih sering memakai kamar mandi yang letaknya dekat dengan ruang makan gitu. Tapi ketika menjelang malam itu suaranya tidak sekedar air menetes lagi Pak Cek. Seolah-olah bunyinya itu gemericik air yang cukup deras lah. Kalaupun itu bocor mungkin menetes, tapi waktu itu seperti baru saja diputar kerannya. Saya juga merasa ada yang aneh gitu. Sempat saya tanya, ini kalau kita nyebut ART waktu itu kan pembantu ya, pembantumu itu nginep di sini tak malam ini? Enggak, aku sendiri makanya ngajak kamu. Ini di kamar mandi itu dipakai enggak yang kamar mandinya orang tuamu? Enggak, orang tuaku enggak ada. Kenapa sih? Kamu dengar tak? Iya, itu ada suara airnya kok seperti kerannya baru dibuka gitu. Nah, saya cerita gitu, artinya malah tersenyum. Ya biasa itu, makanya aku ngajak kamu nginep ke sini.
saya langsung kaget Pak Jack. Berarti memang wah ini saya dikerjain, ini disuruh nemeni dia karena memang di rumahnya memang benar-benar serem kalau dia tinggal sendiri gitu. Akhirnya saya mikir mungkin kamu nakut-nakutin, mikir saya gitu. Masuknya lewat mana? Ya lewat kamar yang belakang itu aja, karena mungkin kamar orang tuanya Ardi kan dikunci gitu ya. Jadi akhirnya saya berniat lewat ke kamar yang tadi tidak difungsikan, masuk ke sana, kemudian membuka kamar mandi itu dari dalam kamar. Dan di situ memang keran airnya menyala Pak Jack. Karena merasa tidak nyaman dengan suara gemericik air yang mengganggu saya lagi asik nonton film ya. Akhirnya ya keran itu saya matikan. Balik lagi saya nemui Ardi. Ardi hanya tidur-tiduran itu di depan kursi ruang tengah sambil nonton film, walaupun sudah kelihatan mengantuk gitu. Tapi ya melihat kedatangan saya dia cuma senyum-senyum. Sudah dimatiin, sudah. Oh ya udah lanjut aja nonton filmnya gitu. Kami nonton lagi. Tidak berapa lama keran itu berbunyi lagi Pak Jack. Saya sempat takut tapi juga kesel juga ya. Waktu itu saya berpikir ya mungkin ada yang iseng ya, ada gangguan gitu. Tapi saya pikir lah itu loh kamar mandi orang tuanya Ardi, ngapain saya harus takut, lagian si Ardi juga ada di sini gitu. Toh kondisi semua juga masih normal, nggak ada. Dalam waktu itu saya mikirnya selama nggak ada penampakan ya ngapain takut, waktu itu saya mikirnya gitu aja. Akhirnya saya berdiri lagi, masuk lagi ke kamar itu, saya matikan kerannya. Keluar lagi, Ardi cuma diem dan hanya menengok gitu, ekspresinya kayak udah mati, ya udah gitu. Ya terus sambil nonton film lagi. Ini anak kok kayaknya cuek gitu. Apa mungkin tiap malam kejadian seperti ini ya di kamar mandi itu. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya keran itu menyala lagi. Kedengaran banget suara gemericik airnya dari ruang tengah itu. Saya merasa jengkel. Ini emang iseng banget ya yang di sini ini. Waktu itu saya memang ya ada rasa takut, tapi ya itu tadi Pak Jack, selama ada Ardi ngapain saya harus takut? Toh dia juga sepertinya biasa saja dengan hal-hal seperti ini. Akhirnya saya masuk melalui kamar yang belakang, kemudian ke kamar mandi. Keran air itu saya matikan. Tapi saya nggak langsung keluar Pak Jack. Saya hanya nunggu di dalam gini. Ini kenapa sih kok kerannya ini kok nyala terus? Sambil saya nunggu ya keliling aja, lihat sekeliling. Ya kamar mandinya memang ya cukup luas dengan kondisi ukuran 2,5 kali 3 meter seperti itu. Plafonnya juga tinggi, lampu pijarnya cuma 1. Di atas ada lubang angin yang mengarah ke samping dan hanya kelihatan gelap gitu. Ya memang menyeramkan sih, karena sampingnya kamar mandi itu kayaknya halaman kosong yang ada banyak tanaman. Saya tunggu agak lama, kok diem aja, berarti mungkin sudah hampir beres. Berarti ya mungkin selama ditunggui keran ini tidak iseng lagi gitu. Akhirnya saya berniat keluar sambil menggeser posisi pintu supaya agak lebar lagi, karena kan lampu kamar mandi kan masih menyala, sementara lampu kamar belakang kan mati. Nah ketika saya hendak keluar itu tiba-tiba lampu di kamar mandi itu padam. Lampu pijar 5 watt itu tahu-tahu padam. Saya kok merinding. Tahu-tahu padam, dan entah apa yang saya rasakan itu hawa di dalam itu seperti panas gitu Pak. Mungkin biasanya kan masuk kamar mandi yang besar seperti itu, yang lantainya keramik berlumut dengan kondisi basah kan ya dingin lembab gitu ya. Tapi begitu lampu di dalam kamar mandi itu padam, seperti ada hawa itu yang berubah. Tidak lembab lagi tapi antara kering dan agak panas gitu. Saya tidak bisa melihat apa-apa karena kondisinya gelap. Apalagi di kamar belakang tempat saya masuk kamar mandi juga gelap. Saya tidak berani beranjak, ya hanya bergerak-gerak lah, tangan saya meraba-raba. Oh ini dinding, berarti pintu di depan sana. Saya sambil berjalan itu merepet ke dinding menuju ke arah pintu. Ya padahal kamar mandi itu ukurannya 2,5 kali 3, tapi ya rasanya untuk melangkah ini kayak berat banget gitu Pak. Ketika saya meraba-raba dinding,
tahu-tahu kran yang tadi mati itu menyala lagi. Langsung jantung saya ini berdegup, pikiran saya sudah gak karuan kemana-mana. Saya terus meraba sampai akhirnya tangan kanan ini mengenai bagian pinggiran kusen pintu gesernya itu ya. Wah, ini sudah pintu. Pas saya mau melangkah gini, mau meloncat keluar dari kamar mandi, ya rasanya di tangan saya yang memegang kusen ini seperti ada kayak benda yang merambat. Tapi bukan merambat seperti semut gitu ya. Rasanya itu seperti ya kayak ijo atau rambut yang kasar. Dan itu mengenai tangan saya sempat refleks tangan kiri ini kayak menggaruk gitu, karena mungkin saya pikir semut ya Pak ya. Pas saya garuk gini loh, ini kok rambut gitu. Saya langsung diem, sudah nggak ada pikiran apa-apa, saya cuma diam aja. Dan kaki saya waktu itu gemetar, saya terus merepet ke dinding, keluar dari pintu itu sambil waktu itu saya tidak tahu memejamkan mata dan tidak memejamkan mata nggak ada bedanya. Tapi waktu itu saya beneran takut, akhirnya saya memejamkan mata sampai meraba-raba akhirnya keluar dari kamar. Saya buka mata, kondisinya sudah terang. Dan saya rasa waktu keluar dari kamar itu, walaupun saya tidak menengok ya sambil memejamkan mata, itu di belakang itu saya merasa ada sosok yang berdiri, entah seseorang entah apa ya, dia itu berdiri di belakang saya dan mungkin itu yang membuat tengkuk saya merinding. Saya keluar kamar itu dengan kondisi kaki gemetaran dan Ardi sudah ada di situ. Dia cuman diem aja sambil memandangi saya, kemudian saya dibantu duduk. Sambil duduk saya ambilkan minum ya. Saya cuma diem, akhirnya diambilkan minum, ya saya minum kemudian agak tenang dikit itu ya. Saya enggak cerita, tapi Ardi sempat bilang, "Sudah, kamu nggak usah masuk kamar mandi lagi, pintunya biar aku kunci. Kayaknya yang di kamar mandi agak jengkel," katanya gitu. Emang siapa itu? Ya mungkin yang nunggu kamar mandi. Lah emang orang tuamu nggak pernah tahu? Ya orang tuaku tahu, tapi kayaknya orang tuaku biasanya kalau ada di rumah ya dia nggak pernah muncul, katanya gitu. Lah terus kamu pernah lihat sosoknya? Ya kalau pernah lihat sosoknya aku nggak pernah, tapi dulu bapak sama ibuku pernah lihat. Jadi mungkin seperti wanita gitu ya, yang tubuhnya itu katanya tinggi Pak Jack, kepalanya hampir menyentuh langit-langit kamar mandi gitu. Ya sosoknya seperti itu katanya. Akhirnya malam itu pun saya sudah tidak ada pikiran lagi untuk menikmati tayangan film. Akhirnya saya bilang sama Adi, ya sudah kita masuk kamarmu aja, kamarmu aman kan? Aman. Ayo masuk aja, sudah aku nggak mau ini di ruang tengah. Akhirnya Ardi sama saya pun terpaksa untuk masuk ke tempat tidur, walaupun tidak bisa memejamkan mata. Yang penting malam itu sudah berada di kamarnya Ardi, saya udah ngerasa nyaman kayaknya Pak Jack. Dan esok paginya ya karena mungkin orang tua Ardi waktu itu sempat menelpon bahwa beberapa waktu lagi mereka akan pulang. Jadi kayaknya minggu siang itu beliau berdua sudah nyampe di rumah. Akhirnya pagi-pagi saya minta antar Ardi untuk ya pulang lah, karena sepertinya kejadian malam itu membuat saya trauma. Tapi ya saya masih pernah sih main ke sana, walaupun nggak pernah menginap lagi. Jadi itu pengalaman ketika saya sekolah zaman SMP itu aja. Ya, lagian juga iseng banget ya nungguin keran. Nah itu saya yang nggak tahu, apa mungkin dia suka lembabnya atau apa, itu yang nggak tahu mungkin, atau mungkin orang tuanya Ardi yang lebih tahu. Ya tapi Kang Surya sendiri kan juga iseng. Maksudnya iseng itu ngapain juga di situ nungguin keran hidup lagi kan? Ya penasaran. Ya bukan penasaran Pak Jack, wah jengkel aja kan. Kita lagi asik nonton Fandom lagi berantem kok terganggu. Ya terima kasih Kang Surya atas kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.